apa sih AMDAL? Jadi Rika, AMDAL itu adalah kepanjangan dari analisa mengenai dampak lingkungan. Jadi menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 pasal 1 ayat 5 yang berbunyi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi, tujuan dengan manfaatnya apa? Kalau untuk tujuan dan manfaatnya, itu untuk mengetahui lebih awal dampak positif dan dampak negatif dari suatu objek wisata. Selain itu, untuk meminimalisir kerusakan yang disebabkan oleh pengunjung dan menjaga keberlangsungan dari pembangunan dan pengembangan objek pariwisata itu sendiri. Aku masih nggak ngerti deh. Ya sudah, kita langsung jalan-jalan aja. Peh, Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang termasuk kota tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Menjadi kota tertua di Indonesia membuat kota Palembang memiliki banyak tempat pariwisata. Di kesempatan kali ini, kami akan mengambil tempat di antaranya Masjid Cengho, Benteng Kota Besak, Kambang Iwa, dan Bukit Siguntang sebagai tinjauan untuk kasus tentang AMDAL di bidang pariwisata. Untuk para penonton, selamat menonton dan menikmati video yang akan kami tampilkan. Destinasi wisata pertama yang akan kita kunjungi adalah salah satu destinasi wisata religi di kota Palembang, yaitu Masjid Cengho. Masjid Cengho beralamat di Kecamatan Seberang Hulu 1 atau di depan Pasar Induk Jakabaring, kota Palembang. Dari kejauhan, masjid ini terlihat begitu mencolok. Bangunan utamanya didominasi warna pink dengan pilar-pilar berwarna merah. Atapnya terdapat kubah berwarna hijau dengan bulan sabit dan bintang layaknya masjid-masjid di Timur Tengah. Sementara di keempat sudut bangunan terdapat atap berbentuk limas, salah satu bentuk rumah adat di Palembang yang berwarna hijau. Pemberian nama Cengho juga bukan tanpa alasan. Cengho atau Zheng He yang dikenal sebagai Panglima Angkatan Laut Tiongkok pada abad ke-15 diyakini memimpin ekspedisi keliling dunia, termasuk ke Palembang. Sebagai wujud penghormatan atas sosok Cengho, sekaligus mempererat persaudaraan di antara sesama muslim, dibangunlah Masjid Cengho dengan arsitektur yang memadukan budaya Tiongkok, Islam, dan Palembang. Dari sudut pandang kami saat melakukan take video, dikarenakan Masjid Cengho berlokasi di perumahan warga, suasana masjid sangat tenang dan sepi. Bagaimana tanggapan dari pengurus masjid sekitar? Saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang pengurus di tempat ini, dengan Bapak siapa Pak? Rudi. Oh, Rudi. Ya. Biasanya di waktu kapan aja Pak pengunjungnya di sini ramai Pak? Kadang hari Sabtu, Hari Sabtu ya? 5 minggu. Kalau buat bulan puasa yang nggak nih. Oh, bulan puasa ya? Iya, kadang-kadang orang dari luar kota ke sini. Oh, dari luar kota banyak ya Pak. Untuk pengunjungnya di sini jaga kebersihan juga nggak Pak? Jaga kebersihan. Jaga juga ya. Kalau ini Pak, misalnya pengunjungnya kan ramai Pak. Pernah nggak pernah kehilangan atau barang-barangnya kehilangan di sini? Alhamdulillah. Enggak ya Pak. Oh, di sini keamanannya aman ya Pak. Jadi? Aman. Lokasi kunjungan kami selanjutnya adalah sebuah kawasan pariwisata yang tepat berada di pinggir Sungai Musi. Benteng Kota Besak menjadi salah satu pilihan warga kota Palembang maupun pengunjung dari luar untuk menghabiskan akhir pekan dan berekreasi. Ada berbagai macam kawasan bersejarah dan hiburan kecil di tempat ini. Akan tetapi, seiring dengan banyaknya pengunjung dan kurangnya disiplin warga, kawasan ini sering ditemukan sampah berserakan, baik di sekitar benteng maupun di pinggir sungai. Kolam yang ada di tengah lapangan pun tidak bersih karena tidak berfungsi lagi. Beberapa sampah seperti plastik dan botol bekas juga ditemukan di pinggir sungai, sehingga tingkat kedisiplinan pengunjung masih tetap menjadi permasalahan yang rumit untuk diselesaikan. Dengan nama siapa Pak? Hermanto. Hermanto Pak ya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang wisata di sini Pak?
tentang pariwisata sini mungkin bagus lah. Karena kita ini kan karena sepi ini kan banyak orang dagang ini kan ada lagi sekarang kan. Ya kan pengunjung ini kan udah berkurang. Banyak baginya kan dari banyak pariwisatanya kan. Tapi kita ini alhamdulillah pengunjung ini ada gatung tuh separuh. Banyak-banyak dia kata banyak nian sederhana lah. Ya, oke Pak. Menurut Bapak fasilitas yang ada di sini bagaimana Pak? Di sini kan bagus. Sederhana, udah kata apa-apa lagi. Penjalannya bagus lah. Ya. Untuk kebersihannya menurut Bapak gimana Pak? Kalau kebersihannya oke, kebersihannya ya yang bersih kan Dinas Kebersihan Kota Palembang ini kan sudah bersih, aman. Ada pengunjung yang suka buang sampah sembarangan nggak Pak? Pengunjung suka ada, tapi ya maklum lah kan ya, gitu aja kan, gitu ada tukang sapunya. Memang pengunjung ini kan, ya gitu kan duduk hitung kan, ada yang masukkan, ada yang tidak, ada apa-apa. Yang penting kita tertib lah di Palembang ini. Oke Pak. Pariwisata nih. Oke. Selanjutnya bagaimana sistem pembuangan sampah di sini Pak? Sistem buang sampah di sini kan kita ada tempatnya. Ada di tong, memang kaki ada sudah Wong Dinas Kebersihan kan ada ngambilnya mobilnya kan ya. Kalau keamanannya kan tidak ada lagi. Sekarang kan gitu kan ada pursalnya kan. Sekarang kan parkirnya ada pursalnya sekarang. Aman lah. Pernah ada ini nggak Pak? Kasus kehilangan motor atau kendaraan gitu Pak? Belum pernah lagi sekarang. Ya kalau tahun berapa dulu ya ada, sekarang tidak lagi. Aman lah. Dalam tahun-tahun ini aman gitu pariwisata di Benteng Kuto nih. Setelah dari Benteng Kuto Besak, kita melanjutkan perjalanan pariwisata yang ada di Kota Palembang selanjutnya ke Taman Kambang Iwa. Taman Kambang Iwa yang secara harfiah, nama Kambang Iwa berasal dari bahasa lokal yang dapat diartikan sebagai kolam ikan. Taman Kambang Iwa berlokasi di antara Jalan Tasik dan Jalan Sutomo, Kota Palembang. Taman yang memiliki luas sekitar 5 hektar ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang terus diperbarui. Selain berfungsi sebagai penghias taman, danau buatan yang ada di Kambang Iwa juga memiliki fungsi praktis sebagai tempat menampung luapan air hujan, sehingga mampu menangkal banjir. Dalam pengambilan video yang akan ditampilkan, kami mengambil take pada hari Minggu, di mana hari Minggu di Kambang Iwa selain menjadi tempat olahraga juga membuka berbagai tempat berjualan dan bersantai, baik itu untuk makanan, fashion, dan lain-lain. Dalam sudut pandang kami, pada saat pengambilan video melihat bahwa banyaknya sampah yang dibuang sembarangan, akibat kurangnya rasa peduli. Selain itu, kurangnya juga tempat sampah membuat banyak sampah yang bertebaran. Bagaimana pendapat dari para pengunjung di sana? Nama saya M. Fajrin. Nama saya Rizky. Saya Raihan. Kalau untuk kebersihan di lingkungan KI itu sudah cukup bersih, akan tetapi apabila kalau ada orang-orang yang duduk atau santai itu pasti dia membuang ke sampah sembarangan. Jadi masih terpaku dengan kebiasaan-kebiasaan lama kita sebagai orang-orang Indonesia kayak gitu. Kalau soal kebersihan, ya di sini lumayan bersih ya, karena saya lihat banyak orang membuang sampah pada tempatnya juga. Saya lihat juga banyak petugas kebersihan di sini yang mengumpulkan sampah juga. Untuk sampahnya itu sebenarnya tergantung dari oknum pembeli masing-masing ya. Tapi untuk jalan-jalan sini masih terlihat bersih. Oh, kalau untuk keamanan di KI ini sudah cukup, akan tetapi setiap keamanan kayak parkir motor itu biasanya ada di ujung pas masuk arah KI. Jadi kita selalu parkir di sana. Karena di sini jalannya ditutup ya, jadi soal keamanan mungkin kurang mungkin ya. Karena jauh dari orang-orang yang di sini. Kendaraan yang dipakai. Untuk keamanan itu juga tergantung dari pengunjungnya. Dan kalau parkir itu ada parkir motor di bagian depan dan di bagian belakang.
Oh, kalau untuk harapan itu sih untuk kebersihannya saja, untuk menjaga kebersihan supaya kita sebagai memakai fasilitas umum untuk menjaga kebersihan dan keamanan di sekitar KI. Ya, yang saya harapkan dari sini mungkin dari keamanan ya, mungkin ya untuk penitipan loker mungkin ada petugas parkirnya yang bertanggung jawab juga. Mungkin itu saja. Setelah dari Kambang Iwa, kita menuju wisata sejarah Bukit Siguntang. Bukit Siguntang merupakan tempat yang dianggap suci dan penuh karisma sejak abad 14-17. Di tempat ini terdapat makam para tokoh keturunan Kerajaan Sriwijaya. Tidak heran jika kawasan Bukit Siguntang menjadi salah satu destinasi wisata sejarah, terutama mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi pusat kegiatan agama Buddha di Nusantara. Dalam pengambilan video yang akan ditampilkan, kami mengambil take pada hari Sabtu. Dalam sudut pandang kami, terlihat suasana yang cukup bersih dan tenang. Namun, pada beberapa sudut taman, contohnya seperti kolam yang keruh dan beberapa sampah yang mengapung. Ada juga beberapa ekor ayam yang bebas berkeliaran yang beberapa kali tercium bau kotoran. Bagaimana pendapat pengurus setempat? Selamat sore Pak, kami dari mahasiswa Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Boleh memperkenalkan dirinya dulu? Ya, nama saya dengan Bapak Darja. Saya staf PNS di Taman Bukit Siguntang. Untuk keamanan di Taman Bukit Siguntang ini menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Kalau keamanan di sini aman ya, nggak ada kejadian apa-apa ya. Termasuk ya di sini kita ada keamanannya, ada security-nya. Untuk kebersihan lingkungan dari taman ini sendiri menurut Bapak? Kalau untuk kebersihan ini di sini kita ada 16 pegawai harian lepas ya, khususnya bagian karyawan yang bagian khusus lapangan. Yang sebagian satu untuk khusus kebersihan halaman, yang satu lagi untuk bagian kebersihan untuk membersihkan rumput, satu lagi untuk kembang atau bunga. Tentang kebersihan tadi Pak ya, apakah ada pengunjung yang buang sampah sembarangan atau bagaimana Pak? Kalau untuk pengunjung itu masih ada yang buang sampah sembarangan. Apa yang bisa ditingkatkan untuk menjaga keamanan atau kebersihan tadi Pak? Kalau untuk keamanan itu memang ditingkatkan lagi deh. Termasuk juga kan di sini kan untuk waspada untuk pengunjung aja kan. Takutnya nanti ada kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan kan. Yang terus kalau untuk kebersihan itu memang kita di sini sediakan untuk tempat sampah kan. Tapi walaupun sudah disediakan tempat sampah, tapi mereka masih saja itu buang sampah sembarangan. Jadi, berdasarkan hasil dari pengamatan kami tentang AMDAL di bidang pariwisata, pada beberapa tempat di Kota Palembang, yaitu Masjid Cengho, Benteng Kuto Besak, Kambang Iwa, dan Bukit Siguntang, didapat permasalahan yang hampir semua sama. Di mana permasalahan yang paling utama adalah sampah. Dikarenakan tempat-tempat pariwisata adalah tempat umum yang sering dikunjungi, maka kebersihan tentang sampah itu bergantung dari individu masing-masing pengunjung. Di mana solusi dari permasalahan ini yang dapat dilakukan dari pihak pengelola setempat adalah menambah tempat sampah pada setiap sudut. Selain itu, upaya lain contohnya menyediakan petugas kebersihan. Selain masalah pada kebersihan, keamanan menjadi faktor penting dalam pengelolaan suatu tempat pariwisata. Seperti barang pribadi, contohnya kendaraan, yang apabila diparkir jauh dari lokasi bisa menyebabkan kehilangan. Serta, juga apabila pengunjung yang terlalu ramai akan menyebabkan tindak kejahatan lain. Oleh karena itu, akibat permasalahan tersebut, pihak pengelola menyediakan petugas parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir. Selain itu, juga menyediakan petugas keamanan untuk memantau apabila terjadi tindak kejahatan. Masjid Cengho merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki minim dampak buruk pada bidang pariwisata.